lagi bersama kami dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi teks LAU, yaitu ciri dan struktur teks LAU. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan oleh Bapak Guru kita. Kepada Bapak Guru, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah. Setelah kita belajar pada kesempatan pertama kemarin tentang definisi, kemudian karakteristik, selanjutnya struktur, dan terakhir kami memberi tugas kepada anak-anak, maka pada kesempatan ini kami akan memberikan pendalaman tentang hal ini. Semoga pemahaman kita dengan adanya pendalaman ini akan lebih baik daripada yang kemarin. Yang pertama, kita akan mulai dengan cirinya, Bu Iva ya. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, ciri atau karakteristik teks LAU itu yang pertama itu universal. Universal itu artinya umum, bersifat umum, dan itu ada di bagian awal, teks. Misalnya kalau kita berbicara tentang kelas di SMA 1 Praia, itu sangat umum. Kelas di SMA 1 Praia itu sangat umum. Akan khusus apabila kita hanya membicarakan kelas 10 MIPA 1, hanya satu kelas. Tapi kita berbicara tentang kelas di SMA 1 Praia, berarti umum. Kita berbicara tentang wayang, itu umum. Kita berbicara tentang sistem peredaran darah pada manusia, itu umum. Itu universal ya. Kemudian ciri yang kedua adanya klasifikasi, bahwa di dalam teks LAU itu ada penggolongan, ada pengelompokan. Misalnya tadi itu kelas, kita mau kelompokkan jadi ada kelas yang lengkap, sarana dan prasarananya, dan ada juga kelompok kelas yang tidak lengkap, itu klasifikasi. Kemudian sistem peredaran darah pada manusia, misalnya kita kelompokkan jadi ada darah, ada pembuluh darah, ada jantung, seperti itu ada klasifikasi. Makhluk di muka bumi ini kita bedakan, kita kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya, itu klasifikasi. Dan biasanya ciri universal dan klasifikasi itu berada dalam paragraf yang sama. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu berjenjang. Jadi karena teks LAU itu dimulai dengan hal yang umum, kemudian nanti ada pengelompokan ini pun itu dijelaskan, diberikan paparan detailnya, maka itu berarti ada penjenjangan di situ. Berbeda dengan deskripsi. Jadi anak-anak, LAU itu tidak sama dengan deskripsi. Ketika kita berbicara hanya satu kelas, satu objek, misalnya satu kelas 10 MIPA 1, itu satu kelas, itu individual. Dan itu tidak ada klasifikasi, tidak ada penjenjangan. Nah, itulah deskripsi. Lain dengan misalnya tadi itu kelas di SMA 1 Praia, ada yang lengkap sarana dan prasarana, ada juga yang tidak lengkap. Nah, itu umum, kemudian ada klasifikasi. Sama dengan kalau kita berbicara tentang Masjid Agung, misalnya Masjid Agung itu individu, hanya satu. Tapi kalau kita awali dengan masjid di Lombok Tengah, nah misalnya itu sudah pernyataan umum. Kalau begitu bisa kita katakan Ibu Iva, karena ada deskripsi yang menjelaskan, ada deskripsi yang merupakan penjelasan dari yang umum itu, maka kita bisa katakan bahwa deskripsi itu merupakan bagian dari teks LAU, yaitu khususnya deskripsi bagian. Berikut anak-anak, kita akan mengingat kembali struktur teks LAU seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak? Yang pertama itu pernyataan umum atau kita singkat PU saja ya. Kemudian yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan, atau dengan kata lain, istilah lain itu deskripsi bagian. Sebuah pernyataan umum itu bisa diikuti oleh beberapa paragraf deskripsi bagiannya atau aspek yang dilaporkan. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bergantung pada keluasan topik yang kita angkat.
Dan yang ketiga, struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dan anak-anak masih ingat bahwa ada teks LHU yang tidak mencantumkan atau tidak memiliki deskripsi manfaat. Sah-sah saja, tapi akan lebih bagus, lebih lengkap apabila ada deskripsi manfaat. Struktur ini, Ibu Ipa, sifatnya permanen. Artinya urutan struktur dari pernyataan umum atau PU kemudian diikuti oleh deskripsi bagian, diikuti lagi oleh deskripsi manfaat, itu tidak bisa ditukar urutannya, posisinya. Sama seperti Pancasila gitu ya. Jadi tidak bisa sila pertama, kedua, tiga, empat, lima itu urutannya itu diubah, tidak bisa. Jadi sifatnya permanen. Jadi harus dimulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, baru diakhiri dengan deskripsi manfaat. Itu strukturnya. Ternyata deskripsi umum itu sama dengan pembuka atau pengantar ya. Itu hal-hal yang umum yang dikaji di bagian teks, bagian awal teks. Kemudian di situ juga ada klasifikasi biasanya seperti itu. Dan di bagian pernyataan umum ini juga disajikan dalam kalimat definitif. Kalimat definitif itu biasanya ada popular, yaitu kata yang menjelaskan pengertian, yaitu ada adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu deskripsi bagian, itu berisi detail atau bagian-bagian dari pernyataan umum tadi itu, menjelaskan detailnya di bagian deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di situ penulis mencantumkan apa manfaat dari topik yang diangkat tadi. Misalnya kalau kita berbicara tentang wayang, lalu wayang itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, setelah itu deskripsi manfaat. Nah, itu mengenai struktur. Mudah-mudahan anak lebih paham lagi, lebih mendalami lagi tentang struktur teks LHU ini. Sekarang kita akan berikan contoh, gitu, yang mana termasuk pernyataan umum, yang mana termasuk deskripsi bagian, dan mana contoh deskripsi manfaat. Silakan Ibu Ipa sekarang membacakan contoh pernyataan umum. Contoh pernyataan umum, teks LHU dengan judul The Topeng. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Tempat wisata ini sering disebut sebagai Museum Topeng. The Topeng tidak hanya berisi topeng, tapi juga benda-benda pameran berupa barang tradisional, barang antik. Baik, ini contoh pernyataan umum, mana? Jadi di sini diberikan paragraf yang berisi pernyataan yang umum tentang The Topeng. Apalagi di sini sudah ada definitif, kalimat definitif di kalimat pertama. The Topeng adalah salah satu tempat wisata. Jadi tempat wisata itu banyak, tapi ini salah satunya adalah The Topeng. Kemudian di situ juga ada pengklasifikasiannya, itu ada benda-benda yang dipamerkan di sana, tradisional, barang antik, dan lain-lain. Nah, ini contoh pernyataan umum. Berikut contoh deskripsi bagian. Contoh deskripsi bagian, benda yang paling diminati pengunjung ialah topeng. Ada beragam jenis topeng. Pengelompokannya berdasarkan bahan dasar berupa kayu dan batu. Topeng berbahan dasar kayu sebagian besar berasal dari Bali, Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Topeng yang berbahan dasar batu berasal dari Sulawesi dan Maluku. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan paragraf kedua ini, jelas paragraf kedua ini lebih spesifik, lebih khusus dibandingkan dengan paragraf pertama. Dengan demikian, kita pastikan bahwa paragraf kedua ini merupakan penjabaran, merupakan deskripsi lanjutan dari paragraf pertama tadi. Nah, ini contoh deskripsi bagian. Yang berikut deskripsi manfaat. Contoh deskripsi manfaat, selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Nah, ini sudah jelas sekali anak-anak, di dalamnya ada kata-kata dimanfaatkan. Jelas ini merupakan paragraf yang
berisi deskripsi manfaat dari sebuah teks LHU. Berikut anak-anak untuk menguji pemahaman anak-anak tentang struktur teks LHU itu kami akan memberikan kuis, tapi kuis ini tidak akan kami berikan nilai. Jadi anak-anak setelah melihat atau mendengarkan paragraf yang kami sodorkan, lalu anak-anak menentukan apakah paragraf ini termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Kita mulai, ada beberapa paragraf ya, ada beberapa kuis. Kita mulai dengan yang pertama. Silakan. Paragraf yang pertama, sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Silakan anak-anak memilih seperti yang ada di layar ini, apakah paragraf ini tergolong pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Sudah menentukan pilihan? Baik, jawabannya adalah deskripsi bagian. Kita lihat contoh paragraf kedua. Paragraf yang kedua, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat berasal dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, silakan anak juga menentukan pilihan. Apakah pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat? Jawabannya adalah deskripsi umum. Mengapa ini deskripsi umum, Bu Ipa? Karena kalau kita bandingkan, kuis yang kedua ini jauh lebih umum dibandingkan dengan paragraf yang pertama. Dengan kata lain, bahwa paragraf yang pertama tadi, kuis yang pertama tadi itu merupakan penjabaran lebih khusus dibandingkan dengan paragraf yang kedua. Kita lanjut dengan kuis yang ketiga. Paragraf yang ketiga, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah. Nah, ini apakah umum, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat? Jawabannya adalah deskripsi bagian. Mengapa ini deskripsi bagian itu? Karena di dalam paragraf ini sudah ada kata pun. Wayang kulit dilihat dari umur dan pertunjukannya pun dibagi lagi. Berarti sudah ada penjelasan di awal. Ada paragraf yang di awal tadi. Ini adalah penyebaran dari paragraf sebelumnya. Ini paragraf deskripsi bagian. Berikut. Paragraf selanjutnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya memberi ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga dapat digunakan sebagai media informasi. Yang terakhir, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Kalau yang ini, saya yakin anak-anak pasti tahu, pasti bisa menebaknya. Ini termasuk contoh deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, karena di dalamnya sudah tertera dengan sangat jelas ada kata dimanfaatkan, dapat dimanfaatkan, dapat digunakan, dan seterusnya. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang ciri dan struktur teks LHU. Berikut kita akan mencoba untuk mereview tugas yang sudah dikerjakan kemarin, yaitu mengenai menentukan struktur teks LHU, dan yang kedua membuat ringkasannya. Catatan kami mohon diperhatikan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada tugas-tugas berikutnya. Ternyata ringkasan dulu ya, ringkasan dulu. Ternyata anak-anak membuat ringkasan itu sangat seragam. Semua siswa, dari kelas 10 IPA 1 sampai kelas IPA 8 dan IPS dan bahasa, ringkasannya sangat seragam. Tidak ada satupun anak yang membuat ringkasan dengan menggunakan bagan. Padahal teks LHU itu karena di situ ada pengelompokan, ada
pengklasifikasian bisa dibuat ringkasannya dalam bentuk bagan. Misalnya makhluk hidup di bumi ini itu dibagi dua, misalnya bagi dua ya, ada benda hidup, benda mati. Kemudian benda hidup nanti dibagi dua, hewan, tumbuhan. Jadi seperti itulah, ada bagan-bagan, ada kotak-kotak, ada tanda panah dan seterusnya. Nah, anak-anak kalau disuruh membuat ringkasan, kebetulan misalnya itu ada pengelompokan seperti TCLAU, bisa memanfaatkan bagan sebagai ringkasan. Yang berikut menjadi catatan kami buat anak-anak yang mengerjakan tugas yang kemarin itu, banyak anak yang tidak mengerjakan tugas. Mohon maaf dan mohon diperhatikan ini, karena tugas yang diberikan itu akan ditagih dan itu pun akan dimasukkan dan nilai. Karena itu anak-anak harus mengerjakannya, dan mengerjakannya harus mengerjakan sebaik-baiknya, harus maksimal. Jadi kalau memang punya laptop, kerjakan pakai laptop. Kenapa harus tulis tangan? Karena tulis tangannya juga banyak yang tidak terbaca gitu kan. Apalagi kita sudah tua ya gitu kan. Tulis tangannya tulisannya sangat bagus nih, sampai-sampai tidak bisa dibaca gitu kan. Susah itu kan. Jadi kalau anak-anak punya laptop atau bisa pakai HP. Iya, punya HP misalnya itu diketik. Tetapi kalau tidak ada, boleh tulis tangan, tetapi tulis yang baik. Kemudian ada yang tidak menulis nama juga, ini susah ini, karena yang kami periksa itu banyak sekali, 400 ya, 400 siswa. Kalau tidak menulis nama, ini siapa yang punya pekerjaan gitu ya, tidak punya nama, tidak punya kelas. Ada yang punya nama, kelas tidak ada. Ada yang punya kelas, nama tidak ada, artinya begitu ya, tidak ada. Ada kelas tapi tidak ada. Kemudian ada yang copy paste. Jadi jika anak-anak tidak disuruh untuk kerja kelompok, tidak disuruh untuk bekerja bersama-sama, harus kerja sendiri, mandiri, individu. Jadi jangan copy paste. Saya melihat ada beberapa orang itu hanya copy paste, tinggal ganti nama dan kelas saja. Nah, jangan seperti itu kalau memang itu tugas individu. Karena ini tugas nilainya sendiri-sendiri. Kemudian banyak juga yang tidak terbaca, tugas ini kirim tidak bisa dibaca, apakah karena virus dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada yang tidak ada nilainya, mohon hubungi kami bahwa tugasnya itu harus diulang. Nanti akan kami sampaikan siapa saja yang belum punya nilai, apakah karena tidak terkirim atau tidak terbaca dan sebagainya. Yang berikut, ketika anak-anak mengerjakan tugas, bukan nulis status di WA, bukan nulis status di HP misalnya, itu harus memperhatikan tata ejaan. Nah, anak kemarin banyak sekali yang menyingkat kata yang tidak boleh disingkat. Misalnya yang disingkat menjadi YG, bagian menjadi bak, kemudian tidak TDK, kemudian ada kata dalam DLM, kata pada PD, itu tidak boleh. Jadi ada kata-kata yang memang boleh disingkat, tapi kalau seperti tadi tidak boleh disingkat. Jangan menyingkat, upayakan jangan menyingkat. Ada juga yang menulis dan di awal kalimat itu tidak boleh dilakukan, dan itu hanya berada di tengah kalimat. Kemudian ini yang paling banyak salah juga, ini penggunaan di. Padahal di teks yang kita berikan kemarin itu sudah betul itu. Misalnya jantung berada di bagian tengah. Di itu ada yang ditulis terpisah, ada yang ditulis serangkai. Nah, di sini di tugas ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa membedakan mana di yang ditulis terpisah dan mana di yang ditulis serangkai. Itu mohon diperhatikan ya. Nanti kita lebih jauh dan di kelas ketika tatap muka kita bahas ini. Kemudian setiap akhir kalimat kecuali judul itu harus diakhiri dengan titik. Ini banyak anak membuat kalimat tanpa diakhiri titik. Jadi harusnya setiap kalimat diakhiri tanda titik, kecuali judul boleh tidak ada titik. Nah, ada catatan Ibu IPA mengenai tugas yang dikerjakan kemarin? Hampir sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada pengerjaan tugas-tugas berikutnya. Sampai di sini, anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.